luar biasa, puji Tuhan. Hari ini jumpa lagi dengan kakak. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak harap semuanya masih semangat ya. Masih sukacita yang luar biasa, semua untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita ya. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Bapa, Engkau baik. Katakan dengan sungguh-sungguh ya, karena selama seminggu telah berlalu Tuhan sudah menolong kita karena Bapa kita baik. Berdoa, ikutin ya sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menolong kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu masih tetap berdiri ya. Mari kita sama-sama semangat bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, jalan serta Yesus. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Katakan lagi, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Semua semangat ya, kakak senang melihatnya. Mari kita naikkan pujian kita lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh,
mendengar firman Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengar cerita kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami dapat duduk, diam, tenang untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita sebentar. Engkau urapi kakak kami Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami akan mendengar cerita kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Wah, di hari Natal ini adik-adik pasti sudah siap dong untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kalian juga pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu ya adik-adik. Adik-adik, kalau minggu kemarin kalian sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Bukan di rumah sakit ya adik-adik, bahkan bukan juga di tempat tidur, tetapi di mana adik-adik? Di palungan, benar. Di dalam kandang domba yang sangat sederhana adik-adik. Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang kisah orang-orang Majus yang pintar. Adik-adik,
setelah bayi Tuhan Yesus lahir, ada beberapa orang-orang Majus yang diberikan petunjuk melalui sebuah bintang adik-adik. Mereka mau mencari di mana bayi Tuhan Yesus berada, karena mereka semua mau sujud untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu gak sih siapa yang dimaksud dengan orang-orang Majus adik-adik? Siapa sih orang-orang Majus itu adik-adik? Orang-orang Majus adalah orang-orang yang pintar adik-adik, yang terpelajar, terutama di bidang astrologi atau perbintangan dan ilmu pengetahuan alam. Wah, berarti mereka semua adik-adik orang-orang Majus itu bukan orang-orang yang sembarangan ya adik-adik. Mereka semua adalah orang-orang yang pintar-pintar dan banyak ilmunya adik-adik. Dan ternyata orang-orang Majus itu juga mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Oke, yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama adik-adik. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya.
orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Oke adik-adik, nah kita tadi sudah melihat bersama ya bagaimana kisah dari orang-orang Majus yang pintar adik-adik. Kita lihat bagaimana orang-orang Majus itu berusaha keras sekali. Mereka melakukan perjalanan untuk apa adik-adik? Untuk melihat bayi Tuhan Yesus dan untuk menyembahnya. Dan akhirnya sampai usaha mereka membuahkan hasil adik-adik. Akhirnya mereka dapat bertemu dan menyembah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dan ternyata orang-orang Majus itu tidak datang dengan tangan yang kosong ya adik-adik. Mereka membawa persembahan yang ingin mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Wah, apa aja ya persembahannya adik-adik? Kalau tadi kalian perhatikan baik-baik, pasti semuanya pada tahu. Apa aja persembahannya? Oke, emas, kemenyan, dan mur. Benar sekali. Berarti kalian semua memperhatikan kisah tadi dengan baik ya adik-adik. Wah, kalau ternyata orang-orang Majus saja mau loh membawakan persembahan atau hadiah untuk Tuhan Yesus adik-adik. Terlebih lagi kita ya adik-adik. Pasti kita semua juga mau untuk memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu gak? Kira-kira apa sih hadiah yang Tuhan Yesus mau adik-adik? Apakah Tuhan Yesus mau kita memberikan emas, kemenyan, dan mur seperti yang tadi diberikan oleh orang-orang Majus? Wah, ternyata tidak ya adik-adik. Ternyata yang Tuhan Yesus mau adalah hati kita loh adik-adik. Hati yang mau dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, mau menjadi anak-anak yang baik, sayang kepada Tuhan Yesus dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab adik-adik, dan juga rajin memuji Tuhan. Nah, itu dia hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik mau gak memberikan hadiah tersebut untuk Tuhan Yesus? Yang mau angkat tangannya. Wah, oke. Pasti semuanya di sini mau ya adik-adik untuk memberikan hadiah terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan demikian adik-adik, artinya kita mau menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita, untuk tetap tinggal di dalam hati kita, untuk selalu menuntun kita dan membimbing kita setiap saat adik-adik. Baiklah adik-adik, demikian cerita kakak pada hari ini. Selamat merayakan hari Natal ya adik-adik. Ingat ya, di hari Natal ini menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat, itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita semuanya. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya.
Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar bisa tertanam di hati kami dan bisa berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang telah melayani kami. Kiranya Tuhan pakai mereka lebih heran lagi. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha Papa Lama. Terima kasih Tuhan Yesus Alia. Amin. Selamat pagi adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kakak ada pengumuman penting nih. Apa ya kira-kira pengumumannya? Nah, pengumumannya adalah kita akan mengadakan ibadah Natal secara tatap muka adik-adik. Dicatat ya tanggalnya. Ibadah Natal kita akan diadakan di gereja tanggal 18 Desember jam 3 sore. Selain tatap muka, adik-adik yang berhalangan datang bisa juga mengikuti ibadah secara online melalui live streaming loh. Nah, jika adik-adik mau mengikuti ibadah di gereja, silakan mendaftar terlebih dahulu ya ke guru kelas kalian masing-masing. Juga, saat ibadah di gereja nanti, adik-adik harus wajib menggunakan masker dan menjaga prokes selama ibadah berlangsung. Berikutnya, yang boleh didampingi hanya kelas Benyamin yang berusia 5 tahun ke bawah. Maksimal pendamping 1 orang. Yang ketiga, pendamping kelas Benyamin juga wajib mendaftar. Berikutnya, pastikan saat mengikuti ibadah dalam keadaan sehat ya adik-adik. Yang kelima, datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Yang terakhir, bila adik-adik sudah mendaftar dan ternyata berhalangan hadir, harap menghubungi guru kelas kalian masing-masing ya. Oke, demikian pengumuman kakak kali ini. Sampai kita berjumpa ya adik-adik di ibadah Natal kita nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.